Sekolah SDN 222 Pasir Bogor yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan Pak Anjar, yang mana Bapak Ibu guru ketahui kami berdua, saya dengan Pak Anjar, merupakan calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Alhamdulillah kita kurang lebih sudah melaksanakan 2 bulan dan sekarang itu sedang tahap istirahat, tapi harus melakukan kegiatan ini. Jadi memang kami diberikan tugas, memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai materi yang akan kami sampaikan, itu menciptakan budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kami ingin menyampaikan kenapa pentingnya budaya positif, memang ini ada keterkaitan dari modul pertama yang sudah kami laksanakan. Andaikan aku bisa melayangkan pertama langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan taruh, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Baik Bapak dan Ibu, seperti tadi yang sudah sampaikan, kami itu sekarang selama 2 bulan baru menyelesaikan 1 modul. Semuanya selama 9 bulan itu ada 3 modul. 1 modul terbagi kepada 4. 1.1 tadi sudah disampaikan mengenai pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa sampai ke budaya positif? Di modul 1.2 ada nilai dan guru penggerak. Kami dikenalkan bagaimana kami sebagai penggerak khususnya di lingkungan sekolah bisa mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama ikut menjadi pionir perubahan pendidikan menuju yang ini memang cita-cita pendidikan Indonesia nanti kedepannya seperti apa. Yang ketiga, tadi modul 1.3 ada visi guru penggerak, bagaimana kami membuat sebuah sekolah impian yang mana kami diminta untuk menciptakan sebuah visi yang bisa membentuk peserta didik memiliki karakter yang diinginkan. Nah, yang terakhir sekarang mengenai budaya positif modul 1.4, di mana bagaimana kita bisa menciptakan sekolah memiliki lingkungan yang berbudaya positif yang akan diawali dari kelas terlebih dahulu. Yang insya Allah untuk budaya positif ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Jadi intinya kami ingin karena memang ini yang paling tepat, karena kita akan memasuki semester 2, nanti mungkin manfaat yang bisa Ibu ambil, kita akan sama-sama menciptakan budaya positif yang akan diawali dari kelas dulu, yang nantinya akan menjadi budaya positif lingkungan sekolah yang lebih besarnya. Bagaimana menciptakan budaya positif, insya Allah akan kami sampaikan hari ini. Dan saya disampaikan dulu sama Pak Anjar terlebih dahulu.
Ada 6 materi ya Pak Anjar Iya. ya? 3 sama Pak Anjar. Mau Pak Anjar? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Insya Allah saya di sini saya akan berdiskusi terkait dengan materi yang telah saya dapatkan di grup penggerak, yaitu terkait dengan tadi kata Bu Yuli, budaya positif. Kita tahu bahwa budaya positif di sekolah itu perlu dikembangkan, dan saya yakin Bapak Ibu guru itu telah melakukan kegiatan tersebut. Hal yang paling penting saya pas begitu belajar ini tentang budaya positif, ternyata ini sudah dilakukan oleh kita, namun kita sendiri belum tahu bahwa kita itu sedang melakukan apa yang nantinya pada akhirnya akan sampai pada proses restitusi. Nanti itu akan dijelaskan oleh Bu Willy. Yang pertama terkait dengan petakan kekuatan diri. Nah, petakan kekuatan diri ini terkait dengan visi masa depan di SDN 222 Pasir Bogor ya. Ketika kita akan menentukan budaya positif di satu kelas, kita harus memetakan kekuatan apa yang ada di kelas itu ya. Nah, yang nantinya kekuatan itu akan menjadi sebuah proses dan akan menjadi sebuah budaya positif yang akan dilakukan oleh kita dan oleh anak-anak kita sendiri. Lanjut, Bu. Nah, ini terkait dengan pemetaannya itu banyak ya, ada beberapa. Yang pertama itu berawal dari kita diri sendiri, kemudian orang tua, guru, murid, sampai dengan sarana-prasarana yang mendukung di kelas untuk menciptakan budaya positif. Lanjut aja, Bu. Nah, ini proses budaya positif yaitu perilaku disiplin positif, bahwa kita tahu bahwa disiplin itu pasti Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu disiplin ya. Disiplin itu contoh kecilnya ketika siswa datang tepat waktu, ketika siswa mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Nah, itu memang disiplin ya, memang disiplin. Tapi kadangkala ada namanya disiplin positif. Ketika analoginya ketika tadi saudari ibu kepala sekolah menceritakan kepada kita bahwa hasil PTM kemarin itu belum optimal karena masih ada siswa yang harus disuruh, kamu harus pakai masker, kamu harus cuci tangan, kemudian kamu harus pakai hand sanitizer. Nah, itu memang itu disiplin, tapi belum positif. Nah, positif ini dilakukan ketika siswa datang ke sekolah, mereka telah tahu bahwa dia harus melakukan apa. Mungkin seperti itu. Yang kedua, dari perilaku disiplin positif nantinya akan menciptakan lingkungan positif. Nah, ini ada tiga motivasi yang hadir pada diri siswa dan kita semua, yaitu ketika kita menjalankan disiplin positif itu ada yang namanya hukuman. Ketika ada hukuman, kita pasti disiplin semua ya. Nah, menurut Bapak atau Ibu, kalau misalkan disiplin terkait dengan adanya hukuman itu sudah menciptakan disiplin positif atau belum? Nah, mungkin seperti itu. Yang kedua, motivasi ketika kita disiplin karena kita ada imbalan, karena kita ada hadiah. Misalkan dari saudara Ibu Kepala SDN 22 Pasir Bogor, kalau nanti ada guru atau Bapak Ibu guru yang paling disiplin, itu akan mendapatkan reward ya, atau hadiah. Nah, mungkin seperti itu bisa dikatakan disiplin positif atau bukan? Seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu disiplin yang motivasi yang timbul dari diri sendiri. Yang ketika kita melakukan suatu kegiatan, ketika kita melakukan sebuah pembelajaran, ya itu sudah tugas kita. Kita tidak mungkin akan melanggar apa yang telah menjadi keyakinan kita semua. Nah, yang terakhir, bila lingkungan positif itu maka akan menjadi budaya positif. Jadi disiplin itu akan menjadi budaya di kelas. Nah, nanti lebih jelasnya nanti akan dijelaskan juga oleh saudari Bu Willy terkait dengan budaya-budaya di kelas, bagaimana menciptakan lingkungan yang baik di kelas. Lanjut, Bu. Nah, terkait dengan disiplin positif, ini ada
kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Ya, yang pertama itu terkait dengan kasih sayang. Terkait dengan kasih sayang, biasanya ada siswa yang sering mencuri perhatian. Padahal itu yang dilakukannya menyimpang. Nah, mungkin itu kurangnya kasih sayang di rumah atau gimana ya. Nah, itu nanti bisa disikapi oleh kita sebagai guru. Yang kedua, kesenangan. Ketika belajar ada siswa yang lari-lari, ada siswa yang mengambil peralatan siswa yang lain. Padahal itu sebenarnya boleh, cuma itu dapat mengganggu terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan. Yang ketiga, terkait dengan penguasaan nih. Saya mau pengen ranking pertama nih. Nah, dia nyontek ke sana kemari, sehingga yang dilakukannya itu kurang tepat. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, dalam artian di sini kebebasan ketika siswa belajar itu mereka diberikan kebebasan dalam belajar, tetapi harus dengan keyakinan yang telah dibuat di kelas. Mungkin nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disiplin ribet di kelas saya gini langsung. Satu menurut Fajar, terima kasih Fajar. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah barusan pemaparan dari Fajar tidak lain dan tidak bukan kita menciptakan budaya positif itu, yaitu dengan satu tujuan, di mana kita ingin menjadikan peserta didik memiliki karakter baik yang nantinya akan menjadi peserta didik berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Jadi dari modul 1 tadi saya sampaikan dari pemikiran pelajar Dewantara, lalu dilanjutkan ke nilai dan nilai guru penggerak, ke visi guru penggerak dan terakhir budaya positif. Tidak lain dan tidak bukan ini menjadikan peserta didik kita memiliki karakter yang baik yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, saya akan melanjutkan materi dari Pak Anjar, bagaimana menciptakan budaya positif di kelas, khususnya yang pertama membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kesepakatan, mengapa keyakinan bukan peraturan atau tata tertib? Bagaimana peserta didik bisa memiliki budaya positif di lingkungan kelas? Kan yang biasanya kita lakukan di kelas, misalnya ada peraturan, ada tata tertib yang kita buat sama-sama, dilakukannya sama-sama. Misalnya, datang tepat waktu, itu kan biasanya dibuat sama-sama juga ya Bu. Tapi itu lebih ke peraturan atau tata tertib. Nah, untuk yang sekarang, untuk membuat budaya positif itu harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini langkah pertama. Contohnya, kenapa keyakinan kelas? Misalnya begini, kenapa kita harus memakai helm saat berkendaraan? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Atau mungkin kenapa kita harus memakai masker? Kenapa harus cuci tangan di saat masa pandemi COVID ini? Untuk kesehatan, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sama. Kenapa kesepakatan keyakinan kelasnya? Sama halnya seperti itu. Karena kesepakatan yang atau keyakinan kelas itu yaitu suatu alat yang akan dijadikan oleh kita sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Karena sudah pasti kita di dalam kelas itu ketika melaksanakan kegiatan KBM atau pembelajaran itu akan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di topik kita belajar. Nah, inilah alatnya, yaitu keyakinan atau kesepakatan kelas. Bagaimana cara kita membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas? Yang pertama dibuat dalam bentuk positif. Bagaimana halnya misalnya begini caranya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu sekarang masuk ke semester 2, di hari pertama misalnya pertama masuk, anak-anak mari kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Misalnya Bapak Ibu bawa ke karton yang bawah, sediakan karton dan spidol. Silakan anak-anak diminta untuk mencurahkan apapun yang dia inginkan. Misalnya kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan di sekolah, kita buat sama-sama. Misalnya anak-anak nulis. Biasanya anak-anak tulis apa aja Bu? Misalnya ke depan bergantian, biasanya nulis apa? Kalau membuat peraturan di kelas sama-sama seperti itu.
Misalnya tidak boleh saling mengejek. tidak saling mengejek ya Bu, atau misalnya tadi kata Ibu datang tepat waktu, misalnya anak-anak banyak gitu, oh jangan mencoret-coret meja atau jangan lari-lari di kelas. Nah, dibuat dalam bentuk positif, artinya dibuat dalam bentuk positif setelah anak-anak menuangkan, kita sama-sama lagi. Nah, kira-kira kata ini positif atau tidak? Misalnya tadi tidak boleh saling mengejek. Nah, itu dalam kalimat negatif kita rubah menjadi kalimat positif, saling menghargai, misalnya begitu. Jadi bukan menjadi sebuah peraturan, bukan tata tertib, tapi sebuah kesepakatan atau keyakinan yang kita miliki. Jadi dari semua yang anak curahkan yang ada di karton banyak yang ditulis, kita sama-sama lagi. Kira-kira misalnya gini, jangan lari-lari di kelas. Ada kata jangan, itu merupakan kalimat negatif. Kita rubah menjadi positif, saling menghargai. Itu tidak saling mengejek, jangan lari-lari di kelas, tidak boleh mencoret bangku. Itu masuk ke dalam ranah positifnya, misalnya saling menghargai. Karena bersifat lebih abstrak. Jadi sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas itu harus bersifat lebih abstrak. Tidak boleh terlalu rinci seperti peraturan-peraturan atau tata tertib yang biasa kita buat. Misalnya memang tidak boleh terlambat atau tidak boleh atau datang tepat waktu, misalnya tidak boleh. Itu lebih spesifik. Ini lebih abstrak, misalnya seperti tadi saling menghargai, saling menyayangi, misalnya. Jadi bukan berbentuk sebuah peraturan. Yang kedua, tidak terlalu banyak. Biasanya ketika kami diberi materi itu kurang lebih hanya 3 sampai 7 keyakinan. Kenapa? Karena biar anak-anak mudah mengingat, apalagi anak-anak SD. Yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi nanti kita lihat lagi sama-sama anak-anak yang sudah terbentuk ada 5 keyakinan kelas, kira-kira ditawarkan bagi kepada mereka. Kalian bisa tidak melaksanakan kegiatan, tidak melakukan kesepakatan ini. Jadi kesepakatan itu dibuat bukan dalam sebuah peraturan atau tata tertib, tapi lebih ke kesepakatan dan keyakinan kelas yang nanti menjadi alat untuk menyelesaikan permasalahan kelas. Nah, ini contoh keyakinan yang sudah jadi. Ini di kelas 1 misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu kan bersifat abstrak. Artinya perlu belajar itu misalnya yang tadinya ketika anak-anak menulis itu mengerjakan tugas dengan baik, itu artinya kan masuknya ke perlu belajar. Jadi lebih bersifat positif. Itu contoh keyakinan kelas 5 yang pernah saya buat. Lalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini hasil rebut dengan peserta didik yang mana soalnya mereka memang menulis ada yang dengan kalimat negatif dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah memiliki sebuah keyakinan kelas, karena tadi menurut saya menjadikan alat untuk menyelesaikan permasalahan, nah karena ketika kita saya izin buka masker ya Bu ya, tidak apa-apa. Ya, Kalau memang jauh juga gitu jaraknya ke serius. Nah, ya. Ketika kita sudah memiliki alat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan karena ini membuat kelas itu menjadi budaya positif, ini kadang-kadang ini beberapa posisi kontrol guru yang tidak kita sadari karena selama kita mengajar pasti pernah mendapatkan permasalahan. Contohnya ketika PJJ saja itu banyak kendala, ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugasnya, itu kan permasalahan. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah tersebut tanpa kita sadari, terkadang kita ada di antara 5 positif kontrol guru ini. Yang pertama sebagai penghubung, di mana sebagai penghubung ini menurut guru tidak ada lagi cara lain, kitalah yang paling benar. Contohnya misalnya ke anak mengatakan dengan nada yang lebih keras, misalnya Nak, kamu tidak boleh begitu. Kalau begitu, kamu ibu hukum tidak boleh mengikuti pembelajaran selama 1 minggu misalnya. Itu kita bertindak, seorang guru bertindak sebagai penghukum. Contoh yang kedua ada membuat orang bersalah. Biasanya di sebuah kelas misalnya ada anak ketahuan mencontek, lalu tiba-tiba suasana kelas menjadi hening. Biasanya guru itu dengan suara nada yang lembut, aduh Nak, misalnya ibu merasa kecewa, tapi walaupun dengan nada yang lembut, suasana kelas menjadi hening, tapi kita mengeluarkan nada yang kecewa, membuat peserta didik merasa bersalah. Jadi, Nak, ibu merasa kecewa dengan yang kamu lakukan di depan teman-teman yang lain.
Tapi memang kadang-kadang suasana menjadi hening karena orang yang kita tuju itu merasa bersalah. Yang kedua bertindak, kadang kita itu guru bertindak sebagai teman. Misalnya ada anak yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Nah, kita sampaikan, kita dihampiri, kita hampiri misalnya. Nah, untuk kali ini tidak apa-apa, tugasnya tidak selesai. Untuk kali ini ibu bantu ya. Untuk kali ini ibu bantu ya. Jadi ketika menjadi teman itu kan, kalau teman ada yang teman baik, ada yang teman kurang baik. Jadi kadang-kadang iya, misalnya gini, nak tolong dong ibu, ibu nih sebentar lagi udah mau pulang jam 3, ayo cepat tugasnya selesaikan. Nanti ibu jam pulangnya iya lebih lama, jadi lebih ke teman gitu. Nanti kalau seperti itu, terkadang ketika anak yang dibantu, misalnya kita pernah bantu, nah tidak apa-apa sekarang tidak mengerjakan tugas, biar ibu bantu untuk saat ini. Ketika kita tidak membantu, di lain kali anak merasa kecewa. Kenapa waktu itu saya bisa dibantu tapi kali ini ibu tidak membantu? Jadi ada rasa kecewaan kepada peserta didik. Nah, ketika kontrol guru sebagai pemantau ini lebih kepada manajer. Jadi biasanya seorang guru dengan posisi kontrol pemantau atau manajer ini biasanya guru by data, punya data yang lengkap. Misalnya seperti tadi Pak Anjar sampaikan, kalau ada anak yang hari ini dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, dalam seminggu ini ibu udah punya datanya, yang bisa menyelesaikan tepat waktu akan mendapatkan reward misalnya dari ibu guru. Atau misalnya ketika satu semester anak itu mendapatkan nilai terbaik, sekolahnya rajin, nanti akan mendapatkan piagam atau mendapatkan apa. Nah ini terus kalau yang tidak nanti nilainya misalnya. Nah ketika seorang guru sebagai manajer atau pemantau dengan by data lengkap, kadang menurut kita baik, tapi itu menjadi penghukum kepada anak yang tidak mendapatkan reward misalnya. Padahal itu jadi anak sudah tahu kalau saya seperti tadi Pak Anjar sampaikan, apakah itu baik atau tidak menurut yang pernah kami terima. Jadi ketika anak tahu kalau saya masuk setiap hari, tugasnya dengan selalu masuk tepat waktu, akan mendapatkan hadiah menjadi peserta terbaik misalnya nanti di SNAP. Tapi itu menjadi penghukum kepada peserta didik yang tidak mendapatkan. Nah yang terakhir, sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer, yang mana yang ingin ini kita sosialisasikan, di mana ketika guru menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer ini, guru bisa menyelesaikan permasalahan di kelasnya itu bersama-sama dengan peserta didik. Jadi melalui kegiatan restitusi. Jadi ada 3 restitusi yang bisa dijadikan kita sebagai alat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas. Nah, apa itu proses restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika guru sebagai manajer, guru itu menyelesaikan masalahnya itu dengan proses restitusi ini. Jadi ketika walaupun anak sudah merasa melakukan kesalahan, tapi anak bisa kembali lagi ke lingkungan di tengah-tengah teman mereka dengan karakter yang lebih baik, dengan kondisi yang lebih kuat. Ada 3 langkah teori kontrol restitusi. Nah, yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika misalnya begini Bapak Ibu, ada anak yang mencontek misalnya ketika kegiatan belajar berlangsung. Nah, kita diamkan saja dulu. Ini contoh realnya misalnya, kan di rumah saktinya punya kadang-kadang terang anak itu mencontek. Ya udah, kita selesaikan dulu saja pembelajaran. Jam istirahat selesai, misalnya yang lain istirahat, kita datangi anak tersebut. Nah, bisa tidak ibu minta waktu untuk ngobrol sebentar misalnya. Jangan dilakukan di depan teman-temannya. Kalau alangkah lebih baiknya teman-temannya jangan ada yang tahu satupun. Misalnya dibawa ke ruang guru atau ada ruang khusus BK atau di satu ruangan kita ngobrol berdua. Nah, ibu mau tanya misalnya, tadi ibu lihat ketika pembelajaran matematika misalnya, tadi mencontek ya ke teman misalnya, sebagainya. Misalnya biasanya kalau anak ditanya baik-baik, apalagi anak SD biasanya lebih jujur.
Oh iya Bu, nah kita validasi tindakan yang salah dulu. Tanya alasannya, kenapa kamu mencontek tadi seperti Pak Anjar sampaikan tadi ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya, aku mencontek karena tidak bisa, Bu, saya mencontek karena tidak bisa. Atau yang kedua, aku mencontek ingin nilainya bagus, misalnya. Aku ya pasti memiliki alasan. Anak itu memiliki alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi tanyakan dulu alasannya seperti apa. Adakah cara lebih efektif? Jadi kita tanya dulu, untung kamu mencontek, kamu tidak misalnya tapi tidak sampai membuka buku. Jadi kita lebih hargai dulu saja gitu ketika di awal permasalahan. Lebih untung kamu jadi tidak melakukan cara yang lain, misalnya tidak dengan kekerasan sampai ingin nilainya baik gitu. Masih untung masih mencontek ya, untuk memenuhi kebutuhannya karena ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas di awal. Misalnya ya kesepakatan yang hari 5. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kita tanyakan lagi. Nah, ketika awal kegiatan belajar, ketika di awal kita sudah membuat keyakinan kelas ya, misalnya, ya Bu, diingatkan kembali keyakinan kelas yang kita buat itu seperti apa. Nanti ketika anak akan bisa menjawab dengan sendirinya. Oh iya Bu, saya harus bisa menghargai teman-teman yang lain karena kalau mencontek saya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, artinya tidak bisa menghargai. Jadi lalu ditanyakan dulu, nanti kalau seperti ini, kalau kamu mencontek, nanti kira-kira kamu mau jadi seperti apa. Jadi lebih ke pendekatan diri. Yang terakhir, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dikasih tahu, nah, manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Kira-kira setelah kamu tahu yang kamu lakukan ini salah atau benar, salah Bu misalnya. Kira-kira apa yang akan kamu perbuat? Biasanya anak menjawab, ya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi misalnya. Saya akan mengutarakan minta maaf, misalnya dia akan meminta maaf. Jadi kita perkuat lagi biar dia walaupun sudah membuat kesalahan tapi bisa kembali lagi ke rekan-rekannya. Tidak merasa dia menjadi orang yang bersalah satu-satunya. Jangankan anak Bu, kita aja sebagai orang dewasa pasti pernah melakukan kesalahan yang memang kadang tidak terlihat, hanya Allah yang Maha tahu. Apalagi anak, jangan sampai. Jadi untuk sekarang itu bagaimana siswa bisa menjadi siswa yang profil pelajar Pancasila? Jangan ada dendam kepada siswa, jangan merasa koyong puas gitu Bu. Geus buku udah teh salah ieu teh nya cenah kan jadi teh salah kumaha kudu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kan pertama memang harus anggap kita anak kita gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, nah nggak apa-apa gitu untuk kali ini karena kamu sudah yang pertama sudah mengakui itu salah, yang kedua sudah berjanji tidak akan mengulangi, yang ketiga mau meminta maaf. Jadi anak sudah berusaha, sudah melakukannya. Jadi kita lebih perkuat lagi dirinya. Tidak apa-apa karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang penting kamu tidak akan mengulanginya lagi. Misalnya, nah setelah itu anak-anak kan istirahat lagi gitu. Nah itu contoh kegiatan untuk menciptakan budaya positif. Jadi bagaimana kita bisa menjadi sekolah yang memiliki karakter baik? Ya salah satu usahanya dengan seperti itu. Ketika anak berbuat salah tidak langsung dihukum, apalagi memang hukum dan penghargaan yang sudah kami terima itu tidak baik. Baik hukuman, baik penghargaan itu bukan solusi yang terbaik untuk peserta didik ini menjadi peserta didik yang berkarakter baik, tapi lebih ke diskusi, lebih ke menerapkan keyakinan kelas seperti itu. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu guru coba, kita akan sama-sama mencoba. Saya juga baru tahu materinya. Kita akan coba sama-sama apakah ini memang benar bisa menciptakan karakter peserta didik yang baik atau tidak. Seperti itu Pak Anjar ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita sampaikan, karena sebetulnya saya dengan Pak Anjar sudah pernah membuat video lebih ke skenario atau acting membuat keyakinan kelas. Sebelumnya kita sudah mendapatkan tugas. Sebelum ini mungkin Pak Anjar bisa buka tanya jawabnya. Oh ini dulu. Kami pernah membuat di sini di sekolah. Ini contoh video yang Pak Anjar pernah buat.
Ya mungkin Bapak Ibu ini merupakan salah satu video yang pernah saya buat terkait dengan restitusi yang tadi sudah dijelaskan. Nah dalam hal ini saya melakukan caranya sudah mungkin ini ada beberapa kekurangan karena dilakukan sebelum bersama fasilitator ya Bu. Ketika dikoreksi sama fasilitator ini ada beberapa kekurangan. Nah berhubung lagi masa PTMT, jadi kegiatannya ini dilakukan di kelas. Ketika nanti pembelajaran juga sama siswanya memakai baju batik, tidak memakai baju olahraga. Iya mohon maaf Ibu, soalnya ini sama siswa Bu. Oh, bisa videonya. Di kelas Ibu kalau nggak salah Tuti, Bu Tuti. Ini ada dua kasus Bu. Yang pertama itu siswa tidak tepat waktu ke sekolah. Banyak Bu, bukan di kelas Bu Tuti aja nanti. Banyak yang nyolong kayak ayam aja. Nah ini Bu, saya mencoba mempraktikkan implementasi dari segitiga restitusi. Nah ini mencoba proses menstabilkan identitas. Bukan hanya siswa ini saja yang pernah melakukan, tapi saya sendiri juga pernah melakukan. Jadi untuk mengenalkan seperti siswa. Namun saya pakai, sama sekolah satu tepat. Oh, dia harus begitu ya. Iya Bu. Dan tadi dari Bu Lili menjelaskan jangan ketika kita melakukan restitusi jangan di depan anak-anak. Jadi Di luar. bisa di luar, bisa di akhir pembelajaran. Ini yang kedua kan anak-anaknya sudah nggak ada. Nah ini ketika restitusi dalam pembelajaran Bu. Ini dalam pembelajaran lempar tangga. Nah dalam proses ini Bu saya biarkan saja ada siswa yang memperingatkan temannya, ada siswa yang mengejek temannya, tapi saya biarkan dulu Bu. Tidak langsung gitu. Tapi kita pantau gitu. Iya. Keteknya juga. Untuk sepitek. Kita fokus kita dalam hati. Aduh, celananya ketat Saya banget. musiknya saya sebelum sama orang lain begini ya nonton sendiri. Oh saya ini ganteng ini untuk orang kan? Hanya ya udah karena Kemudian juga ini kesal dengan siswa. lainnya. Nah ini Bu lagi proses mengejek Bu. Jadi saya biarkan dulu. Nah di sini di akhir Bu, ketika hari pembelajaran, ketika siswa ada yang melakukan kesalahan atau tidak menghargai temannya, langsung di-cut Bu, langsung dihentikan. Nah sebenarnya ini Bu, ini juga kalau dalam pembelajaran saya juga gimana ya Bu, sama fasilitator dikoreksi Bu, diusahakan jangan di depan anak-anak. Ya lebih baiknya nanti di akhir pembelajaran. Kenapa kamu tadi mengejek? Kenapa kamu tadi mengikut temannya? Lebih baik di akhir pembelajaran. Ya, selesai kegiatan.
Nah ini salah satu contoh yang kurang tepat. Menjatuhkan mental anak. Kenapa tuh ini disayangkan di Ya, Bu. Sebenarnya sesuai kalau bisa. ya kadang-kadang kita juga emosi apa juga ya karena nggak kontrol untuk menghargai siswa gitu. Ini kok ada yang disiput, Bu, sampai kena kepalanya. Tuh, saking antusias. Berarti ada gayanya. Ya, mungkin itu, Bu, implementasi dari segi 3 restitusi yang telah saya dapatkan dari hasil pembelajaran sekolah dulu penggerak. Mungkin ini banyak kekurangannya, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan di sini untuk menjadi budaya positif di SDN 222 Pasir Kota. Terima kasih. Baik kepada Ibu, kalau ini yang dilakukan Fajar itu memang acting, tidak sebetulnya terjadi, memang dibuat skenario-nya dulu. Iya, kalau ini memang, tapi nanti kita dituntut untuk membuat aksi nyata, memang pelaksanaan nanti di semester 2. Kalau ini mah acting gitu, ketika ada yang salah dikoreksi. Iya, ini mah settingan, dipastikan terang-terang baru dapat lagi. Nanti Ibu membuat video, nah, kepada Ibu, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, kami sifatnya memang hanya sharing, jangan kepada saya pun baru tahu, memang ketika kita menjadi guru itu berat ya Bapak dan Ibu ya. Ketika tahu yang menurut sahur teori nama rasanya seperti itu gitu. Tapi kan memang sulit kenyataannya. Tapi kita niatkan kembali ke dalam diri kita yang pertama kita mengajarkan niatnya ibadah. Tidak lain dan tidak bukan ingin menghukum anak, bukan ingin menjadikan anak merasa bersalah, bukan ingin menjadikan anak itu anak yang memang terdakwa gitu. Kalau dia teh salah atau kumaha ieu teh nah gitu, jangan. Jadi memang niatkan kita ibadah. Yang kedua, ingin menjadikan peserta didik yang berkarakter baik, bukan sekarang tapi 10 tahun ke depan, tapi 15 tahun ke depan. Ketika anak misalnya sekarang dia tidak mengerjakan tugas, kita paksa, kita minta dengan prosedur yang menurut kita benar, menurut kita itu benar prosedurnya, kita tulis pagi tugasnya, sampai kita sampaikan untuk anak yang ini nilai ini belum masuk, diumumkan di depan Zoom misalnya. Menurut kita itu benar, karena ingin anak tersebut ingin membuat tugas, ingin melengkapi kewajibannya, biar dia disiplin menurut kita. Tapi ternyata nanti setelah 10 tahun itu yang akan anak ingat. Dulu misalnya ketika kelas 5 atau ketika ngajar bersama Bu Lili, saya pernah di absen di depan teman-teman semuanya sehingga saya malu, saya tidak melakukan tugas. Itu yang akan anak-anak ingat. Nah, jadi kita menghindari hal-hal seperti itu, walaupun jadi jangan sampai guru itu menjadi penghukum yang ada kepuasan tersendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus meninggalkan kesan. Nah itu, mudah-mudahan tidak seperti itu Bapak dan Ibu, walaupun memang itu berat, tapi insya Allah kita niatkan ibadah
dan kita sama-sama mensukseskan program pemerintah kita, yaitu ingin sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, ingin menjadikan peserta didik Indonesia itu menjadi peserta didik berprofil belajar Pancasila. Oke, kepada Ibu sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau sharing atau yang ada yang ingin disampaikan mengenai kegiatan budaya positif ini. Terakhir sebelum kami menutup, ingin disampaikan juga kepada Bapak dan Ibu, insya Allah menurut kami yang sudah kami ikuti selama 2 bulan, program Guru Penggerak ini program yang memang sangat baik sekali, yang memang harus diikuti oleh seluruh guru-guru SDN 222 Pasir Bogor. Insya Allah kami ini angkatan 4 se-Indonesia. Insya Allah di angkatan 7 Kota Bandung, angkatan 7 insya Allah akan ada lagi. Kami sarankan ini harus wajib sekali mengikuti kegiatan ini karena memang sangat-sangat baik sekali untuk bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk kita niatkan ibadah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Atau belum dapat Ibu aja ada Senin bisa dipraktekkan ya. Ya, langsung guru praktek dengan itu kesepakatan kelas, keyakinan kesepakatan tadi. Kita rubah asalnya peraturan kelas, asalnya tata tertib menjadi keyakinan kelas yang memang kata-katanya positif. Satu nuhun kepada Ibu, saya dan Pak Anjar, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hebat, 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 keren. Sekali lagi Bu. Dengan membuat ini kan nanti hari Senin begitu semester 2 apa yang disampaikan walaupun sekilas tapi dapat dipahami bahwa buatlah kesepakatan kelas keyakinan seperti kita SPMI sebelum kerja apapun kita membuat kesepakatan kelas kita bersama itu kesepakatan guru di sana dibuat kesepakatan bersama siswa ya. Terima kasih atas perhatian kehadirannya, mudah-mudahan semua sudah sukses, semangat untuk menjadi guru penggerak bagi yang lainnya di Pasir Bogor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili PPID SDN 222 Pasir Bogor mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Bu Willy dan Pak Anjar yang telah menjadi guru penggerak di sekolah kami dan menginspirasi guru-guru di sekolah kami dalam menyampaikan, mensosialisasikan budaya positif. Semoga sukses dan terima kasih, sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika dari guru SD 222 Pasir Bogor. Alhamdulillah di sekolah kami memiliki 2 guru penggerak yang mana telah melaksanakan sesi berbagi kepada rekan-rekan guru mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi kami untuk menciptakan lingkungan positif sehingga peserta didik memiliki karakter yang baik yang kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya selesai mempelajari modul ini, saya akan berusaha menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif, menjadi rumah kedua dalam memberikan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan, membebaskan murid dari berbagai tekanan belajar, sehingga murid dapat belajar dan membentuk karakternya dengan baik. Dalam mendukung perubahan budaya positif, tentunya saya harus melakukan 6 hal utama untuk mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu mengubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol, bahwa kita tahu guru bukan saja mengontrol siswa, tetapi guru harus mengontrol dirinya sendiri, memunculkan motivasi intrinsik murid sehingga murid dapat belajar dengan giat, membuat keyakinan kelas yang harus diyakini oleh semua warga sekolah. Dengan begitu akan memunculkan lingkungan positif di sekolah, memenuhi kebutuhan dasar murid
dan memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kalau telat bangun berarti tolong minta dibangunin sama orang tua ya. Kalau sarapannya telat nanti minta sarapannya sama orang tua dipercepat. Terus kalau di motor lambat itu juga boleh dipercepat ya. Asalkan kalian nanti untuk kedepannya tidak terlambat lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan kalian boleh masuk kelas. Ayo. Udah dapat? Oke, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas sudah kita buat. Nah, tadi ada keyakinan kelas apa harus apa? Hadis tepat waktu. Oke, Bapak pengen tanya dulu Aira, kenapa tadi kelas? Oh, berangkatnya jam 5. Karena apa itu? Oh, ayahnya kami motor kemana? Oh, ke rumah yang belakang. Kalau kaki? Rumah, iya. Kenapa? Iya kan, nungguan si A. Oh, nungguan si A. Si A-nya kemana? Saya diundang saya. Oh, jadi bukan karena kesalahan Jaki ya? Oke, nah buat nanti misalkan kalau misalkan diantar orang tua ya, diantar orang tua ataupun diantar kakak, usahakan harus memberitahu terlebih dahulu ya sebelum tidur, apakah sesudah sholat subuh yang diperhatikan ketika nanti kalian akan berangkat sekolah, kalian beritahu dulu mau ayah mau kakak ya, supaya nanti kalian tidak telat datang ke sekolah ya, apalagi telatnya kalau bangun tidur. Bapak juga sama dulu pernah mengalami hal serupa seperti kalian. Bapak juga pernah mengalami itu sekolah di SD ya, Bapak juga pernah telat. Jadi untuk menanamkan kedisiplinan, misalkan
ditanamkan di dalam diri kalian. Kemudian jika itu di luar faktor-faktor kalian yang mengharuskan kalian telat, misalkan diantar oleh kakak atau ayah, silahkan nanti kalian kasih tahu ayah atau papanya sebelum berangkat sekolah. Oke. Ayah gimana ayah? Oh ayah udah nggak ada. Itu kan Cirebon. Oh ke Cirebon. Gitu. Oh iya. Ya jadi pulang pergi diantar. Tidak, aku mau lina dia lempang. Oh jadi jalan kaki. Oh bagus. Oke, terima kasih ya Jaki. Akhirnya silakan kembali ke Bapak. Oke ya. Untuk pagi hari ini mohon maaf sama Bapak juga ini kebetulan ada tugas mengajar di kelas 6A yang menggantikan Pak Panjang ya. Oke, di sini tadi sudah berdoa belum? Ayo siapa yang memimpin berdoa? Oke, Raka. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Raka sudah memimpin doa. Mudah-mudahan ya